tidak diberi oleh Allah, artinya dikabulkan terus. Tapi satu yang belum dikabulkan Allah. Aku ingin melihat Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar. Kada tahu baik di hadapan Imam Ahmad. Nah, disitulah mulai menetes air mata Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini kata Imam Ahmad bin Hanbal, gerakan hatiku ini dibukakan ke suatu tempat hanya untuk mengabulkan doa sebulan tadi. Wahai kakek, akulah Ahmad bin Hanbal. Oh, situ hanya berhadapan. Ya Pak Ibu, artinya apa? Tukang roti, Pak. Hanya seorang tukang roti, bukan ulama, bukan pejabat. Namun ulama tadi yang datang ke tukang roti, ya. Ulama tadi yang didatangkan bukan tukang roti yang mencari ulama, tapi ulamanya yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kehusuannya, nanti senangnya berzikir, bila mengerjakan sesuatu ada yang dibaca, ya, ada yang dibaca sambil bertapas, buena, pengucap, astagfirullah, sambil mengopi motor, tadi motor buat sholawat aja baik. 80, ada Rasulullah Muhammad ya, karena ada pengajian dulu nih, sempat ada nih, karena sudah terjadi oleh Bapak Haji Ahmad beliau, insyaallah dari zaman dulu, benar pun Pak sempat tahu juga ya, aja. Artinya apapun baca zikir, mumpung kita diberi masih umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Pak? Dari kisah ini kita ambil bahagia itu bukan siapa kita di dunia ini, tapi bahagia itu siapa yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi ulama itu berat. Hendak jadi ulama, jadi pejabat pun alih kita. Yang akan jadi DPR tingkat kota, kalau duit hanya 200 juta aja nggak usah, ya, atau setengah miliar nggak usah, ya minimal 1 M anak jadi tingkat kota. Survei membuktikan sulit jadi pejabat, tapi ingin menjadi orang yang taat kepada Allah, mencintai Allah, itu mudah bagi masing-masing. Nah, ini untuk salam kita aja Pak. Untuk salam kita akhirnya apa? Mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah, cari amalan itu yang banyak ganjarannya. Supaya apa? Untuk mengimbangi kita di akhirat. Kalau soal yang sedikit-sedikit cari yang banyak ganjarannya. Baca subhanallah banyak ganjarannya. Baca la ilaha illallah banyak ganjarannya. Nah, cari itu untuk apa? Inilah satu kita nanti di akhirat. Artinya sadagilah sudah, mohon maaf nih, bukan mendahului. Kayak umur kita 40 ke atas, sadagi sudah untuk persiapan. Kita udah tahu baik, tiba-tiba besok ada bangun lagi, kita tahu. Siapa yang tahunya? Takajud dia kenapa nih dalam kitab Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh, belum baca itu, pas bangun tidur, kita mau bangun ini. Anak bini kita bangun nih, anak kita, bini kita bangun nih, bangun. Padahal di roh kita sudah terpisah. Nah, dan merasanya kenapa nih? Ada nunggu bangun. Nah, di situ mulai sudah, kenapa aku dimandiin, kenapa aku diangkat dan sebagainya. Nah, itu mulai sudah. Makanya tadi huru haranya luar biasa di dalam kubur terpisah. Nah, jadi persiapkan aja kita, udah banyak ya. Kita masing-masing artinya untuk apa? Untuk sahur kita di akhirat. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya. Masuk pasar ada doanya, baik masuk pasar. Ya supaya dapat ganjaran. Ya. Nah, padahal kayak banana, ambil tahu subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Jadi apa kita jauhin kita masing-masing pekerjaan kita, jangan tinggal mikir kepada Allah. Silakan kalau ada yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan, ada pendapat
bahwa menyampaikan hadiah apakah Al-Fatihah, apakah itu sholat sunat atau mungkin bersedekah kepada orang sudah meninggal ada sampai. Nah, mereka berdasarkan ada yang mengatakan tiga mata yang ada pokok amal jariah, rijal al-falihah dan al-ilm bil fa'al. Putuslah segala apabila mati anak Adam, putuslah segala amalnya kecuali tiga: amal jariah, anak yang soleh dan doa anak yang soleh yang bermanfaat. Jadi kalau sudah meninggal tidak bisa terima apa lagi. Padahal Rasulullah dari Allah lakukan memberikan hadiah pada sebuah pusara yang sedang disiksa ya, karena istrinya yang nggak baik, disiksa oleh Allah. Kemudian Nabi Muhammad kemudian memberikan kurma di situ sambil mendoakan supaya diampunkan dosanya selama kurma yang belum kering, maka tolong tidak disiksa. Rasulullah mengajarkan, tapi ada yang berpendapat seolah hadiah itu saja sampai kepada semuanya. Mohon penjelasan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kadang banyak kadang kaji kita kadangnya banyak. Nah, ya ada sebagian orang kelompok yang mengatakan mengirimi pahala, mengirimi hadiah itu kada sampai sebagian kelompok. Ya kita coba aja siapa yang berani sini yang mengatakan itu. Kita ulah kubur. Dahulu. Masuk sini, ulun kiri sampai ke kira-kira aja dulu. Ada kelompok memang kan, ada kelompok mengatakan ada sampai, ya sudah masuk ke kubur siap dah, ulun kiri ini kalau ada sampai dah berani tak nih membuktikan. Nah, misalnya kita kan pembuktian, udah itu secara pembuktian. Mulai siang tadi bu ya, mulai pengajian ibu ya supir. Nah, kalau kita merujuk hadis tadi, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah apa itu? Sedekah itu kalau diberkahi luas, mau duit, mau apa, mau bangunan, mau fisik atau apa, pokoknya sesuatu yang bentuknya sedekah maka akan terus mengalir pada hadis Nabi. Ya, atau Al-Qur'annya mana? Kenapa ya? Dan yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaat. Ya, contoh misalnya ada seorang panitia masjid, ada kebijakannya kita mengadakan pengajian di masjid. Ada gurunya menyampaikan sebuah ilmu, diamalkan oleh si muridnya. Ilmu tadi itu bermanfaat tuh, ilmu tadi ya, ilmu tadi bermanfaat. Akhirnya guru meninggal dunia dapat manfaat dari yuntafa'u bihi yang tadi diambil manfaat orang. Tapi ini panitia ini dapat juga kan kebijaksanaan apa sesuatu kebijakan, pokoknya kebijakan atau apa yang membuat orang tahu belajar, orang untuk beribadah. Jadi masjid itu bukan untuk sembahyang saja, bagaimana untuk ini dan sebagainya bermanfaat. Nah ini ketika meninggal dunia dipakai terus dari idenya, kemudian kebijaksanaannya dan sebagainya bermanfaat, itu juga dapat jadi terus. Kemudian waladin sholihin, dan anak yang soleh. Belum habis tuh, yad'ulah, yang mendoakan. Kira-kira sembahyang bukan doa lagi kan? Sembahyang bukan artinya as-sholat doa. Itu secara bahasa sholat itu doa. Maka sebagian orang habis sembahyang kan berdoa lagi, wajar karena mengambil secara bahasa. Kan kita dari sholat doa semua itu, ya. Tapi secara istilah kan panjang sholat tadi. Nah, bagaimana itu kita hendak membuktikan yang seperti tadi, yang memang harus pembuktian, ya, harus pembuktian. Makanya tadi ada riwayat
yang jemaah haji tadi, ketika Nabi melewati ada orang yang disiksa dengan disiksa malaikat. Kenapa? Ada dua kalau ceritanya. Yang satu tadi kan orang yang satunya tadi karena masalah baul, masalah bersuci karena beres bekami. Mana jadi banyak bekami nih. Dari bekami soalnya kencing ini pada tahu percikannya itu, ya. Mohon maaf. Kita berdiri kencing ini percikannya luar biasa. Selawar kita ini panjang, percik ke selawar kita bawa sembahyang ada sholat. Maka di sisi hati-hati Pak, ini siksaan ya hadis Nabi itu kesempatannya tuh di kencing ini siksa umum azabil qabri minal baul. Kebanyakan siksa umum daripada kada bersih kita bersuci. Makanya fikih. Maka di masjid itu kan anak habis sudah hadis ini tinggal dua aja lagi. Anak kita pendidikannya fikih ulang. Kita fikih kenapa? Karena hadis Nabi itu kebanyakan azab kubur itu daripada bersuci dari beres. Nah, makanya perhatikan bagaimana kita ketika kencing harus sembahyang. Kalau orang-orang yang dulu ikhtiarnya sarung yang mau di WC tidak mau lagi yang pakai untuk sholat di rumah tuh, jadi pakai khusus WC takutnya kepercikan dan sebagainya. Nah, akhirnya Nabi menaruhkan pelapar Allah. Mudah-mudahan ya Nabi ini membuat supaya ini kadang disiksa lagi. Itu satu riwayat. Ada riwayat di dalam kitab ini kadang-kadang sering manggil anaknya membaca Al-Quran di pasar sendiri misalnya, dikirimkan ke abahnya yang berbimbing seorang ulama, nyamannya di situ gembira, ya digembirakan Allah. Kenapa? Karena sering dikirimi. Ini secara karena apa? Karena kita ini kenapa membuktikan bang sesuatu yang kadang terlihat ini, karena kau dibuktikan banyak. Ya, makanya tergantung orangnya, ya, keimanannya, kemudian pemahamannya. Walaupun kita menyalahkan juga, kayaknya berpendapat usahakan sampai dia silakan. Ya, kalau belum pribadi, karena banyak mendapatkan penemuan, bahkan ada di Hadrul Maut seorang sahabat Nabi yang dikirim oleh Sayyidina Abu Bakar ke Taif di Yaman. Dia berdakwah ke sana, dan aku doakan 3. Pertama doanya apa? Sumur di sana air tidak akan pernah kering. Yang kedua, orang itu makmur di badannya. Orang itu orang Yaman itu miskin itu tidak akan tapi wajahnya mau berubah diri. Yang apa tuh orang mana bahasanya berubah dirinya ada. Jadi yang ketiga, banyak menyikap ulama ini doa Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar kabul ini. Nah, sahabat Nabi yang dikirim ke sana itu baik kalau orang ziarah hidup tuh terima kasihnya sampai. Karena kembali orang ziarah itu timbul si sahabat ini ada yang bisa terlalu jadi fitnah, akhirnya ditutup ini makan tuh semalam tuh kalau pesan kenapa ditutup? Karena ketika kita kirim ini keluar takut jadi fitnah, akhirnya dia itu tertutup aja gitu. Artinya supaya jangan jadi fitnah. Mungkin itu juga mungkin disekumpul. Wah ini kan dibuka-buka. Mungkin jadikan konten bisa juga, mungkin apakah ada kan tidak tahu. Nah diolah-olah supaya dijual dan sebagainya, ada tahu kita kenapa masih belum dibuka. Nah kita ada tahu. Nah, artinya bukan menyalahkan juga pendapat tadi pendapat Pak. Ada pendapat ada sampai, ada yang akan sampai. Kalau pribadi ikut yang sampai saja. Karena banyak kita yang membaca, ya bahkan ada doa Al-Quran Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Tuhan di Al-Quran itu orang-orang bahari belum ada Al-Quran sering membaca doa itu untuk orang yang sudah meninggal dunia, sehingga Allah abadikanlah dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Allah abadikan dalam Al-Quran karena bagusnya itu perkataannya itu akhirnya jadi Al-Quran. Ya Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami, wa li ikhwanina alladziina, dan saudara-saudara kami yang sudah meninggal. Seandainya itu kada sahabat itulah Allah membuat itu kalau kada bermanfaat. Kira-kiranya malah
pasti ada bermanfaat ayat itu. Karena wa ikhwanin alladzina sabaquna bil iman, orang-orang yang telah terdahulu seiman dengan kami. Artinya ampuni juga ya Allah. Berarti bisa ada kandungannya. Nah, jadi akhirnya tergantung kita aja lagi. Tapi kita jangan buat sampai bakal akhir jangan ya sudah. Jadi biar pemahamannya harus sampai silakan. Tapi kami ikut jangan sampai. Itu aja sudah. Artinya kita sesama tetangga, sesama berbeda walaupun berbeda pemahaman di golongan ini, sudah sama-sama saling menghargai saja. Ya, jangan sampai kita bahwa gara-gara berbeda pandangan seperti ini aja. Kalau hendak pembuktian, ya sudah siapa yang siap? Dahulu. Siap. Kalau siap kita gali kubur di mana, ada ke AC, ada apa? Ya, saya tanya. Ini tahlil kami di sini la ilaha illallah sampai lah yang di dalam kubur dia. Pas dibongkar meninggal buyur. Ada di maninya mencoba itu kalau ada yang mati. Kalau anak pembuktian juga, ya. Silakan ada lagi. Ya, kalau ada kita coba. Artinya Pak, apalagi kesimpulannya, yuk kita banyaki persiapan sahur kita, cari amalan yang ganda-gandaannya itu banyak. Ya, kita jauh ini banyak gandaannya. Ya, apalagi di bulannya bulan mulia, apalagi di tempatnya tempat mulia di Mekah, Madinah, bulan Ramadan dan sebagainya itu mulia. Nah, itulah sahur kita ke akhirat. Kalau bisa kirimilah abah kita Pak dengan sedekah atau yang hadiah atau yang lain sebagainya. Ya, karena orang meninggal itu kalau orang yang meninggal itu seperti orang karam di lautan. Kita tolong siapa yang menolong. Kehidupan menolong siapa lagi? Ya, siapa lagi yang bisa menolong dan sebagainya. Nah, mungkin ini yang perlu sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita istiqomahan dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan kita semuanya, keluarga kita, dulur kita, dan saudara kita, orang tua kita, selamat dunia wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Bi qalbil ilmi syariki ta'ala. Amin. Ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.